wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Yuliana Humairo dengan NIM 215231020 dari kelas Perbankan Syariah 2A akan menceritakan sedikit tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa lampau. Perjanjian Giyanti lahir dari sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni Desa Janti. Perjanjian ini dibuat untuk meredakan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Jadi, perjanjian Giyanti bermula ketika Pakubuwono II memberikan hadiah berupa sebidang tanah kepada Pangeran Mangkubumi, karena Pangeran Mangkubumi telah membantu Pakubuwono II menyelesaikan api konflik. Tapi hadiah yang diberikan Pakubuwono II kepada Pangeran Mangkubumi menimbulkan kecemburuan kepada suatu pangeran, yang kemudian salah satu pangeran tersebut mengeluh kepada Jenderal Baron van Imhoff. Akhirnya jenderal tersebut mengeluarkan suatu keputusan yang dimana tanah tersebut tidak jadi milik Pangeran Mangkubumi. Karena Pangeran Mangkubumi kecewa, akhirnya Pangeran Mangkubumi meminta izin kepada kakaknya, yaitu Pakubuwono II. Lalu Pangeran Mangkubumi berkata kepada kakaknya, "Daripada lungguh saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya sampai tidak bisa kembali ke tanah Jawa." Itulah yang dikatakan Pangeran Mangkubumi kepada Pakubuwono II. Akhirnya setelah Pangeran Mangkubumi meminta izin kepada Pakubuwono II, Pakubuwono II lalu memberinya sangu sebesar 3.000 ril, seraya berkata, "Ini untuk jatah makan anak buahmu, silahkan pergi." Mendengar perkataan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi memutuskan pergi pada malam harinya. Sejak itulah muncul Perang Mangkubumen. Puluhan prajurit, company, dan prajurit Jawa tewas pada peristiwa tersebut. Karena perlawanan ini terjadi secara berlarut-larut dan perlawanan ini menjadi sorotan, akhirnya mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara mengambil sikap, yaitu Nicholas Herting, untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Dia melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi, dan setelah berkali-kali melakukan perundingan, akhirnya beliau menyetujui dengan keinginan Pangeran Mangkubumi, yang dimana beliau juga menginginkan menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada akhirnya, tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Pangeran Mangkubumi terlaksana. Lalu disampaikan pada Pangeran Pakubuwono III yang menggantikan Pakubuwono II. Nota kesepahaman tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya, dan pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyetujui hasil perundingan dari Gubernur Jawa Utara dengan Pangeran Mangkubumi. Dan setelah surat pernyataan itu disetujui, surat pernyataan itu lalu disampaikan kepada 3 Gubernur Jenderal VOC, yaitu Jaco Mosal. 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut-atribut keraton seperti keris yang merupakan pusaka raja yang diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Selain itu, bahasa di Yogyakarta menggunakan bahasa Bagongan, yang dimana bahasa Bagongan tersebut memiliki identitas, seperti yang tadinya inggih menjadi injih. Selain itu juga tari yang di Jogja lebih cenderung ke atas, sedangkan tari yang ada di Surakarta lebih cenderung ke bawah atau halus. Kemudian blangkon pada Yogyakarta ada mendolnya, sedangkan blangkon pada Surakarta itu tidak ada. Tapi keterbatasan masyarakat Jawa tidak terjadi begitu saja pasca Perjanjian Giyanti. Seperti bahasa merupakan faktor lingkungan yang dimana tidak bisa berubah hanya dalam kurun waktu 2-3 tahun saja, tetapi membutuhkan waktu selama 30-50 tahun lamanya. Jadi proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lainnya melalui proses yang sangat panjang yang berjalan seiring waktu. Pada Perjanjian Giyanti tidak dapat pembagian wilayah, jadi pembagian wilayah itu secara acak, sehingga ada daya yang tumpang tindih. Ada wilayah Jogja yang sekelilingnya Solo, ada juga wilayah Solo yang sekelilingnya Jogja. Jadi ini bisa menimbulkan konflik antara dua kerajaan.
Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti Pangeran Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga masih termasuk Terah Pakubuwono, turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya, pada 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikannya di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC menyudahinya dengan tanda tangan Perjanjian Salatiga 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari Kasunanan Surakarta dengan kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Terbelahnya Jawa belum tertib pada 1813. Masa Gubernur Thomas Stan Raffles, Kesultanan Jogja juga terbelah dengan adanya Pakualaman. Dengan demikian, Jawa memiliki 4 pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan berbagai model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Politik yang digerakkan Ang Revolusi pada tahun 1940-an membuat masing-masing wilayah mengalami nasib yang berbeda, yang berujung perbedaan status sampai hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sedangkan wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan banyak salah kata. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.